Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin arsala rasulahu bil huda yudhhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini hari yang sangat berbahagia, ada kehadiran tamu yang jauh yang sangat ditunggu-tunggu ya 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah saat ini bisa bertemu. Ini pertemuan yang sangat bukan sakral, artinya pertemuan yang tak terduga tapi masuk dalam uga mangsa. Jadi menurut orang Bandung itu uga mangsa itu ada ketentuannya dari Allah bahwa hari ini kita bertemu, kita makan di sini, kita konflik. Jadi tidak terbayangkan oleh pikiran kita bahwa hari esok itu apa yang dilakukan walaupun itu sudah direncanakan. Alhamdulillah saat ini juga hadir tokoh dari Padepokan Wong Sempur, Abah Udin kalau di sini, Abah Solehudin, Abah Samsudin ya, itu sebagai bukti fisik yang masih ada. Bahkan ada yang berusia 100 tahun lebih ya. Ada di sini sebagai saksi perjalanan Padepokan Wong Sempur. Nah kebetulan di sebelah kanan ini juga ada Kang Dede Rahmat selaku Ketua Umum Balapati Indonesia atau Barisan Laskar Pasundan Timur. Nah kebetulan Kang Dadang, kalau Abah panggil ini ayah, biar bager tumang perang ting. Jadi kalau masih akang kayaknya ngomong perang gitu. Kang Dadang, Kang Agus Dadang Hermawan, kebetulan jabatannya banyak. Ketua Padepokan Wong Sempur, Ketua Balapati KBB, Ketua Federasi KBB, kemudian Ketua apa lagi? GAN, paling banyak jabatan. Mudah-mudahan amanah yang diemban itu menjadi amanah yang bisa berubah untuk kita semua. Nah itu yang kameramen kebetulan dia juga dalam cilik yang insya Allah nanti malam juga akan tampil setelah acara Balapati hotelan ini selesai insya Allah dia akan menghibur masyarakat di Tanggang Hilir. Sebetulnya nggak banyak pertanyaan karena kebahagiaan ini adalah kalau tidak dijadikan momen untuk pencerdasan dan pemahaman pada masyarakat, alangkah mencebrang Bandung mah lebar lah gitu. Nah itu. Sebelum kepada pertanyaan, mungkin di sini ada Kang Dadang, Agus Dadang Hermawan atau disebut dengan orang sini Kang Hari gitu kan. Ada pesan-kesan yang sangat mendalam yang perlu disampaikan banget. Terima kasih. Kesan dan pesan sebetulnya saya suka untuk mengungkapkan dengan kata-kata yang akhirnya kata-kata itu membuat sebuah euforia yang nantinya juga tidak baik. Saya hanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam hal ini sebetulnya hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Kalau kata orang Sunda mah kagunturan madu. Kedatangan yang luar biasa yang mungkin tidak disangka-sangka. Saya juga komunikasi dari 1 bulan yang lalu, terus kesininya 2 minggu yang lalu lah saya komunikasi. Ternyata apa yang beliau sampaikan luar biasa. Waktunya pun malahan duluan beliau. Kesan dan pesannya terima kasih banyak. Mudah-mudahan silaturahmi ini membangun sebuah ukhuwah dan mudah-mudahan kami juga diakui di dalam keluarga besar Kenki dan dengan ucapan bismillah dan rasa syukur kami menerima keluarga besar Kenki menjadi keluarga besar Padepokan Wong Sempur dan keluarga besar Balapati Indonesia.
Mungkin itu saja Bah, nggak usah panjang-panjang. Saya nggak usah panjang. Rasa syukur, terima kasih ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, kenikmatan, para rizki sehingga kita bisa bertemu dan bertemu dan bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini satu lagi salah satu yang bisa membuat ya saya sendiri ada teman saat kita lari. Kalau dulu saya hanya berdua masuk, sekarang ditemani ada yang lebih paham tentang karakteristik Padepokan yang subur. Nah, bagaimana dengan Kang Dede tentang pesan-pesan kehadiran tamu kita pada saat ini, Kang Dede? Turnuhun Kang Mas. Berarti bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Santai nanya suka serius ya. Agak deketin aja. Agak biasa dah kedengaran mungkin. Ya mungkin kedatangan Kang Mas ke Padepokan yang sempur itu mungkin suplemen kita. Apa yang disebut suplemen itu? Tadinya kan yang sempur itu berawal mungkin dari gerakan sampai kita pemerintahan merespon Kang Mas. Ya mungkin terima kasih, mungkin sambutannya tidak seperti orang lain mungkin mewah-mewah gitu ya, tapi alhamdulillah semoga jadi barokah keluarga besar Kang Mas datang ke Bandung Barat ke Menang Sempur, berikan yang Allah berikan itu kesehatan, keberkahan, mungkin itu aja. Semoga kedatangan Kang Mas itu menjadikan semangat untuk kita untuk lebih mengembangkan lagi. Mungkin itu aja Kang Mas, bisa menjelaskan itu pantun bawahnya bisa banyak. Luar biasa, walaupun hanya sedikit, tapi kalau dijabarkan itu akan panjang. Barangkali itu kalau saya sendiri sebetulnya purnawirawan itu 2019 ketika menatap ke depan, dulu itu punya itikat mun kurang Sunda mah mun setea mah gitu kan, di paparin Yusfa kalau bahasa Indonesia kalau gitu kan setelah pensiun itu diberi usia gitu kan, insya Allah akan mengabdikan diri kepada masyarakat ketika tahun 70 belajar pencak gitu ya. Jadi setelah pensiun baru ada waktu bergabung dengan masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana ke depan pengembangan budaya seni tradisi ini akan menjadi aset bangsa atau aset daerah. Itu sebetulnya. Sehingga gambarannya, gregetnya, pergerakannya agak kurang. Jadi kita strateginya kita bikin agar pengembangan budaya tradisi ini tidak menjadikan sebelah mata dipandang oleh pemerintah, tapi menjadi salah satu kegiatan yang bisa penguatan, peningkatan aset masyarakat yang dikemas menjadi aset negara. Sebetulnya nggak terlalu banyak pertanyaan. Mungkin sudah tergambarkan tadi kehadiran para pemencak gitu ya, begitu banyak antusias, kemudian penampilan ada sendiri sudah menggambarkan ketika taruh di dunia internasional itu seperti apa, dan kehadiran itu mereka mencerna dan memperhatikan bagaimana gambaran untuk motivasi kepada masyarakat Cicang Hilir khususnya, tapi umumnya adalah untuk Kabupaten Bandung Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Brahma Guru Hendarto, istri saya tercinta Master Susan Hendarto, dan putra kami tercinta Sidosi Sultan Hakim Hendarto. Dengan segala kerendahan hati, niat kami adalah silaturahim. Karena di sini mumpung belum terlalu besar, nah jadi memberi contoh kepada para satria dan Srikandi yang akan datang. Yang dimaksud satria dan Srikandi adalah keluarga besar Sintang Kenki. Kenki adalah singkatan dari kebudayaan khas Indonesia. Kesatriaan adalah para rijal laki-laki dan Srikandi adalah para wanita yang menjadi anggotanya.
setidaknya mereka bisa melihat bahwa para sesepuh, para senior, para awalunnya saja bersilaturahmi, mendatangi paguran-paguran. Sekecil apapun paguran itu di respect. Kalau paguran besar adalah hal yang wajar, apalagi udah masuk organisasi IPSI, itu hal yang wajar. Tapi apapun kita datangi dengan niat silaturahim, karena inilah budaya inilah yang dimana di zaman modern ini hampir terlupakan oleh bangsa Indonesia itu sendiri karena terjadinya dekadensi moral, distraksi mental, penetrasi budaya seperti itu, hingga tanpa disadari banyak tradisi-tradisi baru dan budaya-budaya baru yang muncul dan mengatasnamakan asimilasi, akulturasi, tapi pada akhirnya nggak kesana juga arahnya, tapi justru yang terjadi adalah distraksi atau pengerusakan daripada budaya itu sendiri. Kalau kami istilahkan adalah jajahan positif, dijajah tapi positif, tapi tetap aja bentuknya adalah jajahan. Nah, seperti itu. Itulah mengapa kami berusaha untuk mempertahankan budaya Indonesia itu sendiri, kendati dengan cara kami. Dan tentu dengan kami mendatangi paguran-paguran baik itu di wilayah Banten, wilayah Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ini sendiri, wabil khusus di Kabupaten Bandung ini, di Cicakang Hilir, itu adalah agar kita saling mensupport, kita saling dukung, saling bahu-membahu, dan kita memberitakan kepada para generasi bahwa di antara pakaian bagus kita, di antara alat komunikasi kita yang begitu maju, di antara keahlian kita yang makin mahir untuk mengendalikan teknologi-teknologi yang selalu update, jangan pernah melupakan apa yang pernah dikreasikan oleh para leluhur kita sendiri, oleh para pendahulu-pendahulu kita. Kita melestarikan, menjaga, merawat, apapun istilahnya, adalah bukan berarti kita berpikir ke belakang, namun sesungguhnya adalah untuk kita bersyukur terhadap diri kita sendiri. Karena kami berprinsip, Allah itu meminjamkan kita nyawa, jiwa. Ibarat istri saya tercinta, Master Susan Hendarto, saya panggil Bunda, itulah panggilan sayang saya pada beliau. Meminjamkan baju kepada seseorang, tentu seseorang itu ketika mengembalikannya setidaknya seperti awal saat dipinjamkan. Hanya perbedaannya adalah di mana nyawa itu ketika kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, maka harus memiliki kualitas, menjaga kualitas, meningkatkan kualitas, baik secara ananiyah maupun nahniyah, secara sendiri maupun berkelompok. Nah, pelestarian budaya melalui seni bela diri dan ataupun melalui alat kesenian, tarian adalah merupakan salah satu sarana untuk kita bisa meningkatkan kualitas akhlakul karimah. Jalan lain, karena kalau kita terus hanya ada di agama saja, maka akan menjadi candu dan akhirnya menjadi sebuah pembenaran yang menutupi segala kekurangan kita. Padahal tidak demikian juga. Ternyata kita harus holistik, harus integral, harus komprehensif secara menyeluruh. Dan kebudayaan inilah adalah merupakan salah satu jalannya. Tentu di antara beberapa jalan, ya kami memilih apa yang kami cintai dan apa yang dianugerahkan dari Allah kepada kami, di mana kami mencintai dunia kebugaran
dan mencintai kesenian serta kebudayaan. Tentu nggak mungkin kami bergerak di bidang kedokteran atau ya insinyur itu ya itu artinya ngarang seperti itu. Nah, jadi itulah mengapa selalu kami tingkatkan itu tanpa kami mengenal batasan bahwa ini adalah di kampung, di pelosok, tempat itu primitif, bahkan itu tidak pernah terbesit sama sekali di pikiran kami. Tidak. Justru kami adalah orang-orang mencintai alam. Kalau bisa melihat, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, media sosial yang saat ini aktif kami kendalikan, itu semua isinya hanya keluarga, kebudayaan, dan alam semesta. Hanya itu aja, jadi nggak pernah ada apa misalnya yang lain atau apa, hanya itu. Itu menunjukkan bahwa kami adalah orang yang cinta kekeluargaan, kami cinta kebudayaan, cinta kesenian, cinta kebugaran, dan kami cinta silaturahim. Saya yakin laksana bahasa Arab yang memiliki konjungsi perubahan kata dan makna yang lebih dari 1.500, begitupun juga dengan bahasa Indonesia. Oh tadi Abang Marton lagi sempat mengatakan Pancasila apa gitu ya, dengan pengetahuan yang luar biasa. Begitupun juga dengan kami, Pencak-silat. Oh dalam bahasa teknisnya adalah pencak ketangkasan, silat combat atau tempur, jadi ketangkasan tempur. Tapi ternyata begitu kita telaah lagi lebih dalam, bagi kami pencak itu adalah harukah, aksi, pergerakan, gerakan. Gerakan apa? Silat, silaturahim, salawat, dan sholat. Dan ternyata itulah yang kami telaah. Harukah sholat, sholat. Oh itu ritual. Ternyata ada sholat dalam bentuk lain, yaitu sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan itulah ada di pencaksilat. Silaturahim, bertemu dalam kasih sayang. Hanya itu. Ternyata bukan demikian. Tapi bertemu di apapun, baik di media sosial, kita saling dukung. Nggak saling acuh, nggak saling itu saling dukung. Oh, itu akan menjadi satu hal yang luar biasa. Jadi dimanapun kita bisa silaturahim. Begitu juga dengan sholawat. Karena dengan bersalawat bukan hanya kita mendoakan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tapi sesungguhnya kita juga mendoakan diri kita dan kita mendoakan seluruh saudara-saudara kita, apapun agamanya. Nah, seperti itu. Itulah mengapa kami keluarga besar Seni Tarung Kenki yang alhamdulillah dengan segala keadaan hati kami informasikan baik itu ADART maupun surat pendirian, akta pendirian dan Kemenkumham yang sudah keluar pada tanggal 17 bulan 10 tahun 2021. Dan kami sudah mulai bergerak secara perlahan. Kami berusaha untuk memberikan teladan kepada keturunan-keturunan kami nantinya, baik keturunan secara biologis maupun keturunan secara keilmuan, secara sanad keilmuan. Karena dengan demikian maka laksana bukannya tidak mungkin satu saat akan berkembang. Meong Sempur ada di Kemanggisan, Seni Tarung Kenki ada di Kebonjeruk dekat. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ketika ada sedikit pergesekan antara anggota, ketika mereka mau dengan segala pergerakan massa, maka mereka ingat sebentar. Dulu Brahma Guru itu pernah silaturahim, kenapa mesti berani Meong Sempur? Seperti itu. Jangan itu saudara kita. Sama aja kita tidak menghargai dari apa yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Oh tapi ini begini, oh dia anak Isa apa? Udah, dengan kekeluargaan aja. Ini adalah secara pribadi, bukan perangnya organisasi, bukan perangnya antar perguruan. Nah maka akan terjadi damai. Jadi bisa bayangkan jika Seni Tarung Kenki bersilaturahim ke berbagai perguruan, maka ketika perkembangan Seni Tarung Kenki itu sendiri ada di pelosok-pelosok, maka ya itu juga akan dilakukan
Jadi mereka akan respect dengan perguruan-perguruan yang dianggap senior atau lebih dahulu. Jadi di sini kita berusaha untuk menyingkirkan rasa gengsi. Karena sesungguhnya hidup itu murah, yang mahal gengsi. Gara-gara gengsi orang jadi tawuran ya seperti itu. Nah itulah mengapa kami lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah yang telah dilakukan oleh Meong Sempur, Balapati dan seluruh paguran-paguran di sekitarnya yang ada di Cicakang Hilir ini adalah hal yang positif, yaitu mengadakan festival Got Talent Pencaksilat Tradisional. Dan ini adalah merupakan hal yang luar biasa. Daripada maaf tidak ada maksud untuk membicarakan satu perguruan atau menafikan satu dengan yang lainnya, tidak demikian ya. Daripada membangun tugu, padahal yang merusak tugunya itu ormas lain, tapi yang disalahkan yaitu tadi karena ada di Cimanggis sama ada yang ada di Kebon Jeruk. Ini siapa yang merusak? Pasti itu ya kan seperti itu. Ini nih pada gara-gara tugu itu andai tugu itu bisa bicara, dia akan berbicara. Bukan yang itu, bukan yang itu Kang, ya kan seperti itu. Yang nyoret-nyoret saya ini anak saya sepak bola, nah, kenapa seperti mungkin ya, seperti itu ya. Ya seperti itu. Tapi ini hebatnya adalah tidak membangun tubuh, tidak menggagahi salah satu di antara yang lainnya, tapi justru saling merangkul dengan mengadakan festival yang luar biasa. Itulah mengapa dengan komunikasi yang begitu singkat dengan Kang Agus Dadang, saya sangat menghargai itu. Jadi itulah mengapa saya minta izin, karena istri saya dan putra saya sebetulnya adalah orang-orang yang andilnya jauh lebih besar. Saya tanpa mereka, bahkan Sri Tarung Kenki juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Mereka adalah orang-orang yang begitu merestui dan selalu membackup di belakang. Dan bukan hanya itu, tapi mereka juga menguasai segala sesuatu yang ada di Sri Tarung Kenki, baik itu sejarah, baik itu struktur organisasi maupun jurus-jurusnya. Nah, demikian. Jadi akhirnya saya musyawarahkan dahulu bagaimana Bun, ini nampaknya jaraknya lumayan ini seperti kita ke Wonosobo, seperti melintasi Sindoro dan Sumbing ya saya kan nama gunung. Oh iya ya gimana? Oh ya udah nggak apa-apa, kita hadir lah ya, kita hadir. Jadi oke, istiqomah ya kita hadir ya, oke, baik kita hadir. Jadi itulah dengan komunikasi yang begitu singkat, akhirnya kami sepakat untuk hadir. Dan alhamdulillah kami pun kesan dan kesan kami tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Pastinya kami terharu, respect, dan sangat mengapresiasi apapun yang dilakukan. Dan ini akan menjadi contoh juga buat kami Sri Tarung Kenki kalau suatu saat nanti ini kita jangan cuma silaturahmi, yuk kapan-kapan kita buat festival seperti Meong Sempur sampai Balapati ya seperti itu ya. Jadi tentunya kan akhirnya kami mengakui, jadi kami juga ada pengakuan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Balapati dan Meong Sempur serta paguran-paguran yang ada di sekitarnya turut mendukung adalah hal yang positif yang yuk suatu saat kita akan lakukan juga untuk ke depan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk sambutan yang begitu mulia bagi kami. Apapun kami tidak melihat bentuk, tidak harus disambut dengan musik, kendang, karpet merah, itu tidak terlalu penting buat kami. Karena bagi kami adalah hal yang terpenting, kami dirangkul oleh hati. Itu saja. Mohon maaf bila mana ada kekurangan selama kunjungan kami, baik itu kalimat, perkataan, perbuatan, atau sikap yang kurang berkenan di hati, mohon kami dimaafkan. Dan semoga silaturahim kita tidak berhenti sampai di sini. Kita bisa lanjutkan di media sosial dan suatu ketika kita bisa bertemu kembali di suatu acara. Baik mungkin akan diselenggarakan oleh Balapati, Meong Sempur, dan bukan tidak mungkin akan diselenggarakan oleh Sri Tarung Kenki atau pemerintah setempat, dan kita bisa bertemu dan selalu bertemu dan selalu dipanjangkan umur kita. Baik, itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah berarti ada kesamaan ya. Ya kami juga sama. Kalau tidak didampingi oleh Adinda tercinta selalu di belakang ketika ada acara ini juga sama, ini juga sama. Semuanya juga kalau ada kegiatan ini dibawa, nggak pernah nggak dibawa. Kalau enggak biarin aja di rumah. Bah mau kesana lagi walaupun dalam kondisi kemarin agak sedikit meriah. Karena kebahagiaan ini alhamdulillah kita jadi sehat. Barangkali dari Bunda tadi salah satu pendamping yang selalu mendampingi sehingga terwujudnya Saya cukup diwakili nama sama soulmate saya. bisa menyampaikan sedikit motivasi kepada kami yang saat ini masih melangkah dan merangkak ya menuju apa artinya pemahaman ke tingkat internasional karena ini perlu pendamping yang sangat kuat. Nah gitu Mimpun ada sedikit motivasi buat pendamping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih untuk sambutannya yang luar biasa, sangat ramah dan mengingatkan saya akan kampung saya yang belum lama ini saya sempat pulang kampung. Ya. Untuk motivasi sebagai seorang istri dan pendamping yang terjun langsung di di kebudayaan ini itu memang harus kuat ya, harus kuat karena memang dari dulu saya udah pernah bilang bahwa di bela diri itu lebih banyak minusnya dalam artian terutama untuk pendanaan, benar ya? Ya kan? Jadi saya bilang ya nggak apa-apa lanjutin aja, tapi untuk pendamping ya itu ya harus support ya, kita harus support terus ya nggak boleh ada kata kayak capek terus kayak kalau misalkan kayak ya jadi kayak karena kita nggak memungkiri namanya juga manusia kan pasti ada kayak masa jenuh capek jadi pasti akan aduh udahlah itu nggak bisa justru tantangannya di situ. Nah dan challenge berikutnya bukan cuma sampai di finansial doang, pasti di fisik dan tentunya transfer ke penerus kita itu yang paling berat karena seiring perjalanan seni tarung KNKI saya dan keluarga keliling itu sering melihat bapaknya misalkan bapaknya pendekar, mungkin ibunya juga kayak saya karena tadi sudah diinfo kan kita senangnya tuh di olahraga. Kebetulan dulu alhamdulillah suami saya karateka terbaik dan saya dulu asalnya dari taekwondo gitu kan ya pasti semua orang ada perjalanannya ya perjalanannya sampai ke titik saat ini. Nah itu sering saya temuin bapak ibunya misalkan ya pendekar tapi dia nggak punya generasi penerus, itu sebenarnya agak sedih. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Itu saya sebagai sebagai istri dan sebagai ibu ya. Jadi jangan sampai generasi di luar tautan darah nggak apa-apa, tapi kan alangkah baiknya kalau ada penerus ya kayak tadi akan sebutkan ini generasi yang keempat 14 ya dari keluarga artinya kan itu ada tali yang darah turun temurun gitu kan. Terus tadi saya dengar apa ya tadi tidak boleh sembarangan apa nih? Kadang ada beberapa yang jadi bukan tadi kayak emang tidak disebarluaskan apa ya tadi? Karena takut disalahgunakan, ya kan? Jadi kayak kenapa kayak seni tarung KNKI ini perjalanannya lambat dan sesuai doa kita karena kita paling berat itu adalah musuh yang di keluarga sendiri dan di dalam sendiri kayak misalkan anak didik kita gitu baru belajar ilmu sedikit baru kulit luarnya doang keluar dia akan diriin perguruan terus mengatasnamakan kalau mengatasnamakan oke, kadang bikin nama lain gitu kan
dengan kurikulum yang sama. Kalau buat saya itu bukan guru. Kalau guru itu digugu, ditiru. Kalau itu namanya tukang fotokopi. Paste. Kalau tukang fotokopi itu Bela banyak diri di copy mana-mana. paste. Nah iya maksudnya copy paste. Kalau guru itu dia harus benar-benar respect. Jadi ya sebagai pendamping saya benar-benar ya harus ngajar, harus mendukung full support suami saya dengan segala resiko. Ya dengan segala resiko yang ada pasti itu waktu, ya waktu, fisik, pendanaan, ya, dan seluruh aktivitas yang ada. Dan tentunya kalau untuk anak saya ya otomatis saya harus mengatur jadwal anak saya untuk berlatih dan tentunya fooding. Ya maksudnya fooding tuh bukan gini, jangan salah nangkep kayak oh iya kalau di desa begini, di kota begini. Tidak, anak saya ini alami. Orang sering lihat badan dia tuh kadang bilang oh iya minumnya ini, minum enggak. Dia ada minum susunya biasa, cuma saya nggak bisa ngomong, nanti saya dikira iklan. Tapi dia minumnya susu dan saya beli di salah satu, pokoknya saya beli dan itu benar-benar bisa umum, bukan susu yang buat dan lain-lain. Selebihnya nah ya buah-buahan apa disajin begini kita kayak lihat emas ini, kayak lihat emas. Ya jadi sistem fooding. Nah berarti kalau ada sistem fooding seperti yang saya ucapkan di awal adalah pendanaan, nggak jauh-jauh dari dana. Karena memang bela diri terberat adalah tidak bela diri itu. Saya pernah bilang bela diri ini kayak baris ini ya, harus ada satu bisnis lagi untuk mengcover ini bela diri. Karena memang banyak orang kalau sekarang masih mending, udah bagus. Kalau dulu tuh bener-bener bela diri. Kalau bayaran tuh latihannya astagfirullahaladzim. Ya, dengan seiringnya perkembangan zaman, jadi mereka mulai apresiasi gitu, dengan sistem pembayaran yang lumayan ya meningkat sesuai lah gitu. Terus apalagi itu aja sih kalau dari saya. Ya semoga para pendampingnya saya lihat yang tadi luar biasa ya, dampingin terik panas gitu. Iya, dan pastinya biasanya sih pendampingan pendekar gak takut gosong sih staff saya. Iya, jadi ya pesan saya itu aja, silaturahmi tetap dijaga. Terus ya itu tadi jangan jadi apa tadi copy paste, pendekar copy paste, ya kan? Terus ya kalau misalnya memang kayak seperti suami saya memang oh iya saya dulu pernah belajar ini, awalnya ini ya kita ngomong kayak saya memang dulu awalnya taekwondo, ya saya ngaku dan pelatih saya juga masih hidup ada di Surabaya, Sabam Nim Ferry. Jadi maksudnya ngomong gitu bukan berarti oh enggak saya langsung jago. Itu sombong kan kayak begitu. Terus dia ya tidak, kalau gurunya aja udah begitu gimana tingkah ya murid-muridnya gitu. Sekali lagi terima kasih untuk sambutannya dan terima kasih untuk kesempatannya anak saya bisa tampil, terus jamuannya yang luar biasa. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ingin seperti lama kayaknya. Pengalaman yang luar biasa. Ini gak apa-apa, cerita pengalaman aja. Kan nanti jadi akan menggantikan ayah kan itu terkait. Bagaimana pengalaman adik ketika menjuarai sebuah event gitu kan? Latihan ataupun persiapannya, tekniknya, bentuknya kayak hafalan atau misalkan kayak apa, ini kan rumusan penting buat teman-temannya yang tadi kan seperti apa dan semuanya. Kayaknya habis tiga jurus ya. Iya itu tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pengalaman Kalau nggak sampai
Iya. Jadi proses latihannya pagi sore. Latihannya tuh Juara gimana kamu happy? alhamdulillah. Khususnya kalau didamping keluarga di sini. Waduh, Kan ternyata. ketika jadi juara itu senang. Jadi untuk mencapai sebuah juara itu apa yang Ceritain kan orang nggak proses enak. mau jadi juara kan sekarang mau udah endingnya melihat luar biasa. Tapi sesungguhnya seperti apa sih agar menjadi motivasi terhadap kawan-kawan atau saudara-saudara segenerasi di sini bahwa untuk menjadi saya seperti ini tuh harus seperti apa sih gitu yang dilakukannya, latihannya seperti apa. Jadi perjalanannya adalah aku tadi selalu rutin latihan pagi, sore, atau bahkan malam. Minggu, hampir Habis setiap hari luar biasa. Selasa, Minggu. Kalau lagi Kan berarti upayanya yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah sebuah motivasi bahwa untuk menjadi seseorang yang dikatakan juara, yang bisa memiliki talenta, berarti kan tidak mudah berjuang. Bagaimana keren, dia nggak lihat perjalanannya waktu melakap gitu. Betul. Waktu dia begini sebelum naik gitu. Nah, buat ini buat ade ya, buat rekan-rekan segenerasi usia muda nih, biar mereka Ajakan, kan, bisa mengikuti ade jadi juara, mau seperti apa? Biar bisa mereka itu terajak untuk mengikuti bela diri, khususnya Kenki gitu. Maju lah. Aduh. Gimana nggak? Apa? Apa yang mesti ade Agak itu? keras. Jangan loyo. Tiga energinya memang tadi saya lihat full. Wah. Tiga Tapi dia emang itu. gitu, dia kalau udah ketemu di panggung itu kayak dia kayak naik gitu kan. Ya. Justru saya khawatir tadi. Kalau ini dia kalem. Pesan-pesan deh. rutin terus belajar, jangan lupa sekolah jangan tinggal. Itu luar biasa itu keren. Sederhana buat ajakan buat teman-teman seusia gitu ya. Rajin berlatih, tapi sekolah ngaji jangan ditinggal. Di sini duduk deh. Buyuk duduk di sini. Jangan pernah jenuh karena itu merupakan suatu tanggung jawab Duduk di kebaikan sini. diri. Yes. Luar biasa. Tanggung jawab kebaikan diri. Iya. Karena yang baik belum tentu benar, yang benar pasti. Iya. Yang berat pokoknya. Betul. Ini kan produk yang sangat luar biasa ketika menurunkan itu ya saya sendiri belajar tahun 70, 75 sampai saat ini belum bisa menurunkan kepada anak dan cucu gitu. Iya. Makanya kerjasama dengan Padepokan Mangsebur Karena biar nasibnya yang sama. nasibnya sama. Anak saya yang bungsu itu ada di Tangerang, di Alam Sutra. Dia sendiri sampai detik ini jangankan senang, gitu. Dia sama sekali tidak belajar. Jadi anak saya secara keseluruhan, terutama yang laki-laki di Karawang satu, yang satu di Tangerang, anak bungsu saya udah 22 tahun. Cucu saya 2 anak, perempuan saya 2. Jadi saya memiliki 4 orang putra dan putri, cucu saya 2. Tapi akhirnya saya tidak memiliki di sini, tidak saat ini tidak memiliki, seperti tidak memiliki anak kandung, karena anak kandung saya itu ya sudah belajar mandiri gitu kan. Yang satu di Tangerang, yang satu ada di Karawang, yang satu ada di Trenggalek, yang satu yang paling tua ada di Hong Kong. Nah itu adalah sebuah nasib dan takdir sebetulnya perjalanan. Tapi tidak boleh menyerah. Oh, Karena kami juga punya anak nomor 1. Dia, nah itu tadi dia lebih. Jadi kalau ibarat Sultan nih fisiknya, ya fisik
musiknya. Kalau dia lebih ke seninya, makanya dia kenapa sampai ngambil ke aksara Jawa yang nomor satu. Dan kita juga ya bukan asik ya, memang kita kan ngelihat, jadi kita kan tuh punya anak juga nggak bisa kayak kamu harus begini gitu, kamu harus begitu. Itu zaman dulu tuh. Kalau sekarang kita harus lihat anaknya lebih senang kemana. Nah begitu kita lihat si Sultan yang di sini langsung digat, itu dituntun terus, dijaga terus gitu. Kalau yang anak saya nomor satu emang dia emang lebih ke pendidikan, dan itu ya karena saya sendiri besarnya di adat Jawa, percaya nggak percaya, jadi waktu anak pertama saya turun tanah, lalu saya ngikutin tuh ngambil barang kan. Nah dia pertama dia ngambil buku, kedua ngambil pulpen. Tapi kenyataan sampai sekarang terbukti gitu. Kalau Sultan beda. Waktu dia turun tanah, ngambil pertama, dia ngambil uang. Terus kedua, dia ngambil CD. Jadi mungkin seni apa segala macam itu kayak cuman ini ya, yang adat istiadat, yang tradisi yang nanti insya Allah ya simbolis lah. Nanti Sultan punya anak, Kamsa punya anak, saya pasti akan lakukan hal yang sama. Gitu. Keren, luar biasa. Ya, intinya nama saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada pendamping saya yang selalu setia mendampingi. Dan sebetulnya saya ini orang pergerakan, saya ini orang organisasi, baik organisasi yang luar biasa dan yang biasa. Justru saya lebih susah memberikan pemahaman itu terhadap pendamping, bukan terhadap orang banyak. Orang banyak tidak suka, ya udah saya buang, saya tinggalkan. Kalau pendamping, kalau tidak suka, dia tidak suka. Ini Pak, saya harus memberikan pemahaman, tidak mungkin saya buang kan, itu tidak mungkin saya tinggalkan. Nah ini. Sebenarnya pendekar tuh jago 100 jurus, tapi kalau sama pendampingnya nggak keluar. Makanya saya selalu sampaikan, Anda boleh hebat di panggung, Anda boleh tidak mempan di bacok. Coba Anda hadapi istri Anda sendiri. Gak ada bacoknya, gak ada. Tapi kalau dia respect saya. Betul. Maka dari itu, makanya janganlah melakukan sesuatu hal di luar sana yang nyeleneh. Karena jangankan tidak ada yang bisa mengalahkan kalian di luar. Tapi coba saya hadirkan pendamping kamu, otomatis begini. Baik, tidak ada. Lagi ngadu argumen, ditelepon sama pendamping. Ya, pulang. Oh, siap, gerak. Ya, tidak ada lagi, saya langsung pulang. Nggak ada cerita. Soalnya itu bukan mitos. Fakta itu. Fakta. Saya sebelum di Dinas Arsip Perpustakaan Daerah itu kan di Kesbangko, Kesatuan Bangsa dan Politik, menangani LSM Ormas. Sejago-jagonya saya meredam ketua LSM, ketua Ormas kan gitu. Kalau pulang ke rumah nggak dibukain pintu ya. Nah makanya betul juga kata ibu tadi, respon seorang istri dalam pergerakan terus langkah itu kan lebih dari suplemen yang di atas, lebih dari sejago-jagonya Kang Mas Hendy, pergerakannya apa, kentinya apa, di hadapan orang siapa tidak ada support yang di rumah, Nggak selesai juga. pelarian di rumah, betul kan? Kalau pelariannya dikunci ya mau ngapain? Mau memperlihatkan ke orang sesakti apapun, kalau pintunya dipegang kunci sama yang di rumahnya mau ngapain? Mau di depan rumah? Ya enggak kan? Betul. Inilah yang memang sulit kita bangun. Nama besar memang sempur untuk wilayah kami, lumayan. Tetapi yang paling sulit itu adalah merapihkan keluarga memang itu adalah sebuah tantangan. Tapi mungkin kalau kita cerita itu banyak, karena itu pokok. Saya ingin para pendamping kami juga bisa hadir di sini. Jangan sampai menyiapkan kami juga. Mohon kepada ibunda tercinta, kalau saya sama Abah ini udah luar biasa. Saya pagi-pagi kalau jemput beliau itu selalu disuapin berangkat itu. Kalau berangkat kemana itu tidak boleh, dan dia selalu marah. Karena saya itu orang yang kurang detail terhadap diri saya. Tapi positif
juga gini, berimbang. Kenapa berimbang? Suka ada takut sama istri. Tapi seorang suami juga harus dinilai sebaliknya juga. Oh, ini suami bisa mensinergikan istri dan anak tuh ngikutin saya. Jadi wajar saya ngikutin Kang Mas Hendy untuk seperti itu, karena Kang Mas Hendy juga bisa mensinergikan istri sama anaknya, kebalikannya kan gitu kan. Dia nggak bergerak sendiri ke sana kemari sendiri aja, tapi istrinya nggak tahu kemana, anaknya nggak tahu kemana kan. Tapi ini udah berbentuk sinergi kan gitu, pembinaan seorang suami gitu kan terhadap keluarganya. Nah, istri sama anak aja ngikutin saya seirama. Jadi kalau lihat dari sudut pandang istri, sudut pandang suami ya boleh. Apa dari netizen ini ada yang bertanya ini. Lanjut. Ini ada request katanya sebelum sesinya ditutup untuk pemajuan kebudayaan nasional khususnya seni pencaksilat itu mohon disiapkan satu kata masing-masing yang akan mewakili untuk pemajuan kebudayaan, misalnya semangat atau apa gitu, dan harus beda-beda. Ini request dari netizen ini. Ya Pak, dari mana dulu Pak sama Abah di Ngolah ku pangarti tungku lain ku sieun. Siap. Itu sakalimat atau lain sakata. Mantap, siap. Abah, ya Abah. Satu kata. Satu kata. Aduh, kalau satu kata Saiga. Benar. Oke ya. Makalangan. Ya. Ayo, Satu kata deh. satu kata. Pencaksilat never die. Never die, tidak pernah mati ya. Ibu. Pencaksilat adalah jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia. Ayo. Jati diri. Keep moving forward for Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Semangat. Apa namanya Pak? Bisa Pak? Semangat. Wah, iya gini kan. Aduh, iya produser. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan bukan hari ini, tapi esok lusa dan kegiatan kita bisa dipergerakkan kembali. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yo ambu kita bareng di sini jangan ada.